Perkenalkan, nama saya Januardi Pegi Pandu dengan NIM A1011221267. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa materi dari hukum acara pidana. Nah, yang pertama di sini adalah acara pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam KUHP. Di atas telah disebutkan bahwa seseorang hakim harus mampu menguasai dengan baik proses pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang pengadilan, yaitu pada sidang dimulai. Dari pembukaan sedang sampai dengan putusan akhir, di bawah ini akan diuraikan secara garis besar perkara persidangan pidana, khususnya dalam acara pemeriksaan biasa, sebagai berikut. Sidang pertama, pembacaan surat dakwaan. Tahapan persidangan secara berurutan meliputi 1. Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur 5. Sidang menyatakan tertutup untuk umum. Yang kedua, terdakwa dihadirkan di persidangan. Jika tidak hadir, hakim memeriksa atau menceramahi alasan ketidakhadiran terdakwa dengan menyatakan apakah terdakwa telah dipanggil atau tidak. Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang selama 3 kali. Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, tidak berborgol walaupun pada saat dibawa ke kantor pengadilan dari ruang tahanan dalam keadaan terborgol. Ketiga, jika terdakwa hadir, hakim menyatakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh penasehat hukum. Menurut pasal 56 KUHP, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau diancam pidana penjara lebih dari 15 tahun, maka pejabat yang berwenang menuntut penasehat hukum untuk mendampingi secara cuma-cuma. 4. Apabila didampingi penasehat hukum, hakim menyatakan surat kuasa dan izin beracara kepada penasehat hukum. Yang kelima, setiap permulaan sidang setelah terdakwa dihadirkan, sebelum mulai pemeriksaan, hakim menyatakan kesehatan terdakwa dan kesiapan untuk mengikuti persidangan. Jika terdakwa kurang sehat atau kesehatannya terganggu dan tidak siap mengikuti persidangan, maka persidangan tidak dapat dimulai. Yang keenam, hakim menanyakan identitas terdakwa meliputi nama, pekerjaan, alamat, umur, status, dan lain-lain yang diperuntukkan untuk perselindungan. Ketujuh, hakim memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama perlindungan berulang-ulang. Yang kedelapan, hakim mempersilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat terdakwa sebaiknya dengan sikap berdiri dan secara terdengar jelas dan tegas. Yang kesembilan, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenali apa isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh jasa penuntut umum. 10. Hakim menjelaskan ini dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti. 11. Hakim ketua majelis menyatakan kepada terdakwa atau
penasehat hukum apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut. 12. Penasehat hukum menyatakan sikapnya atas dakwaan JPU, biasanya menyampaikan ekspresi atau perlawanan secara lisan atau secara tertulis pada sidang berikutnya. 12. Hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang kedua. Eksepsi jika ada adalah bentuk perlawanan atau sanggahan dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang dilakukan oleh JPU. Eksepsi bukan keharusan dalam pengadilan pidana, tetapi adalah hak dari terdakwa atau PH yang biasanya disampaikan secara lisan atau tertulis. Secara berurutan tahap persidangan pembaca eksepsi meliputi: yang pertama, Hakim KWH majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kedua, terdakwa hadir di ruang sidang. Ketiga, Hakim ketua majelis menyatakan kepada terdakwa atau PH apakah sudah siap dengan eksepsinya. Keempat, Hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa atau PH membacakan eksepsinya. Kelima, Hakim ketua menyatakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa. Apabila JPU akan menanggapi eksepsi, maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU. Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi, maka sidang ditunda untuk membaca pembawa surat. Keenam, Hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. 7. Hakim ketua menyatakan bahwa putusan akan diberikan bersama dengan putusan mengenai perkara pokoknya. Sidang 3. Tanggapan JPU jika perlu. Tahapan persidangan secara berurutan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kedua, terdakwa hadir di ruang sidang. Ketiga, ketua hakim majelis menyatakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapannya. Keempat, Hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tanggapannya. Kelima, Hakim ketua majelis menyatakan kepada terdakwa atau penasehat hukum apakah akan menanggapi tanggapan jaksa penuntut umum. Keenam, Hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang keempat, tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum jika perlu. Yang pertama, Hakim ketua majelis membukakan sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kedua, terdakwa hadir di ruang sidang. Ketiga, ketua majelis menyatakan kepada terdakwa atau penasehat hukum apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum. Keempat, Hakim ketua majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum untuk membacakan tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum. Kelima, Hakim ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Sidang kelima, putusan sela.
Nah, putusan sela adalah putusan hakim atas eksepsi dari pihak terdakwa. Apabila putusan sela menerima eksepsi, maka sidang dihentikan. Apabila putusan sela menolak eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. Adapun tahap persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidang hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kedua, terdakwa hadir di ruang sidang. Ketiga, hakim ketua majelis menyatakan keputusan sela. Yang pertama, isi putusan sela, apakah majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa? Yang kedua, jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Ketiga, jika tidak, sidang dinyatakan ditutup. Yang keempat, hakim ketua menyatakan kepada jaksa penuntut umum apakah sudah siap dengan pembuktian jika sidang dilanjutkan karena ditolak eksepsi. Kelima, hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda. Sidang keenam, pembuktian, pemeriksaan saksi atau saksi ahli. Tahapan persidangan secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa di bawah umur, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kedua, hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangan yang mati di ruangan sidang. Ketiga, hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar dan menunggu panggilan untuk diperiksa. Pemeriksaan saksi. Yang pertama, hakim ketua majelis memerintahkan kepada jaksa penuntut umum atau penasehat hukum untuk menghadiri saksi-saksi ahli ke ruangan sidang. Yang kedua, hakim menyatakan kesehatan saksi-saksi si ahli. Ketiga, hakim menanyakan saksi-saksi identitas ahli. Keempat, hakim menanyakan apakah mempunyai hubungan saudara atau pekerjaan dengan terdakwa. Kelima, saksi atau ahli disumpah. Keenam, majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi ahli. Ketujuh, jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi ahli. 8. Penasehat hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi ahli. 9. Setiap saksi selesai memberikan keterangan, hakim menyatakan kepada terdakwa berat atau tidaknya saksi tersebut. Ke-10, tanya juga apakah saksi-saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyelidikan. Pemeriksaan perkara pidana acara biasa. Yang pertama, penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah penerangan memecahkan di dalam buku register perkara jerujusnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Kedua, ketua pengadilan negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua kepada pengadilan negeri yang jumlah perkaranya banyak. Ketiga, pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata.
dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat. Keempat, sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya terlibat dahulu mempelajari berkas perkara. Sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu memperdayakan berkas perkara untuk mendahului apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material. 6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir. Pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama. Syarat-syarat materialnya: waktu dan tempat pidana dilakukan. Kedua, perbuatan yang didakwakan harus jelas, rumuskan unsur dan unsurnya. 3. Hal yang menyertai perbuatan pidana itu dapat menimbulkan masalah yang meninggalkan dan memberatkan. Nah, yang ke-8, mengenai butir dan B merupakan syarat mutlak. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan bahayanya surat dakwaan. Pasal 143 ayat 3 KUHP. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain, maka berkas perkara dikembalikan dengan penerapan dan dalam tempo 2x24 jam dikirim kepada jaksa penuntut umum dengan perintah agar diajukan ke pengadilan yang berwenang. Pasal 148 KUHP. Nah, selanjutnya di sini adalah upaya hukum. Upaya hukum adalah bagian dari mata proses suatu perkara pidana. Upaya hukum lebih merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi dan pada perdebatan. Sebab dalam upaya hukum, pada dasarnya para pihak hadir, dan dalam praktiknya hampir tidak pernah ada perkara di mana dalam tingkatnya upaya hukum para pihak didengar sesungguhnya dalam tingkat banding dan kasasi kehadiran itu dimungkinkan. Dalam upaya hukum dibedakan kewenangan dan pengadilan berikutnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi menjadi pemeriksaan ulangan terhadap semua aspek perkara fakta hukum, sementara Mahkamah Agung lebih pada pemeriksaan suatu hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai judex varis, sedangkan mahkamah sebagai judex juris. Dengan demikian, tingkatan pemeriksaan perkara pidana hanya 2 tahap, ditambah bila ada hal luar biasa dengan upaya hukum penjiwaan, pembelian. Namun, konsep hanya pengadilan 2 tahap ditambah peninjauan kembali dalam praktiknya tidak selalu benar demikian. Sebab perumusan kaidahnya dalam KUHP memungkinkan menjadi 3 tahap. Keadilan inilah yang menimbulkan kerusakan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Nah, di sini akan ada pengertian upaya hukum. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hukum pada suatu pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak dengan suatu putusan pengadilan ketidaksetujuan. Ini harus dinyatakan secara tertulis
Biasanya formulir telah disediakan di kepaniteraan dan harus sudah diaktifkan dalam tenggang waktu tertentu. Bila tindak tidak dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, maka akibatnya akan dianggap telah menerima putusan. Nyatakan tidak menerima putusan tidak dapat dilakukan terdakwa sendiri atau advokat yang khusus dikuasakan untuknya. Pasal 223 ayat 1 KUHP. Sekalipun sudah upaya hukum tindak dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan, berkas perkara tetap akan dikirim pada tingkat berikutnya, namun panitera telah membubuhi catatan dalam bentuk akro mengenai keterlambatan itu dan meletakkannya dalam berkas perkara. Putusan akan menyatakan upaya hukum, banding atau kasasi tidak dapat diterima. Soal tenggang waktu dalam menjalankan upaya hukum adalah sangat penting dalam praktik bosa lupa apabila tiap perkara tidak sama dengan menghubungkan harinya. Bila terjadi keterlambatan, akibatnya sangat fatal dan dari segi hukum profesi merupakan malpraktik. Berbeda dengan banding dan kasasi. Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu. Pasal 264 ayat 3 KUHP. Namun dalam menghitung hari, KUHP lebih baik dari undang-undang lainnya, sebab dalam pasal 228 dengan tegas ditentukan bahwa jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. Perhitungan hari berikutnya itu adalah daripada saat putusan dijatuhkan atau seolah putusan terbukti diberitahukan. Dalam tingkat banding, waktu untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari. Pasal 223 ayat 1 KUHP. Sementara untuk tingkat kasasi, waktu untuk mengajukan adalah 14 hari. Pasal 246 ayat 1 KUHP. Bentuk-bentuk upaya hukum. Dalam praktik, istilah bentuk-bentuk upaya hukum sering dikatakan dengan jalan hukum. Dalam bahasa Inggris disebut leeway atau suatu jalan hukum yang diatur dalam pasal 123 KUHP. Ditentukan bahwa dalam suatu pemeriksaan penyidik dapat melakukan pemahaman dan pada saat yang sama bila penahanan itu tidak sesuai dengan syarat-syarat menurut KUHP yang syarat yudiris dan hetitis atau keperkan, maka dapat mengajukan keberatan pada penyidik yang bersangkutan dan kemungkinan pada atasnya. Bila
tidak memuaskan pasal 123 KUHP. Sementara dalam sistem KUHP, keberatan terhadap suatu pemahaman upaya hukum yang sudah bersedia adalah habeas corpus yang dikerjakan mahkamah dengan peradilan dalam KUHP. Bentuk upaya hukum terdiri dari dua bagian utama, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding ke pengadilan hingga ke kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum luas biososa dan PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHP pada penuntut umum, sementara PK untuk terdakwa dan atau keluarganya adalah bertentangan dengan konsepnya bila upaya hukum itu dijalankan secara terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan PK. Upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Upaya hukum banding diperiksa oleh pengadilan hingga sebagai iudex factic tanpa kehadiran para pihak sekalipun kehadiran itu dimungkinkan. Upaya hukum banding harus dilakukan dalam tenggang waktu 2 hari. Pasal 33 ayat KUHP. Sebagaimana tindak lanjut pernyataan banding, diajukan suatu memori banding itu tidak wajib. Maka demikian adalah aneh dan bisa merugikan mengajukan banding tanpa memori banding. Sebab pengadilan tinggi dapat menilai sebagai permohonan banding yang tidak serius, sehingga kemungkinan besar akan ditolak. Pengadilan tinggi dalam praktiknya hanya memeriksa berkas yang perkara. Selaku pun ada wewenang untuk mengegarkan para pihak dan sanksi seperti disinggung di atas. Upaya hukum banding termohon putusan bebas. Upaya hukum banding terhadap putusan bebas. Lepas dari segala penuntutan hukum yang memang ikut masalahnya, kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan cepat tidak dapat dilakukan pasal 67 KUHP. Tidak ada kekerasan dari KUHP. Beberapa lama pemeriksaan suatu perkara dalam tingkat banding. Selanjutnya pada bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum atau legal aid adalah segala bentuk bantuan hukum, baik bentuk pemberian nasihat hukum maupun yang berupa menjadi kuasa daripada seorang yang berperkara, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya sehingga ia tidak mendapat membayar biaya kepada seseorang pembela atau pengacara. Berdasarkan pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemberian pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Beberapa undang-undang telah menggunakan istilah bantuan hukum. Istilah bantuan hukum tersebut dapat
ditemukan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 2003 tentang avokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang avokat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakim. Pemberitahuan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang makna terdalam dari bantuan hukum itu sendiri. Pengetahuan tentang hakikat bahwa hukum itu sendiri, pengetahuan tentang hakikat sendiri bantuan hukum diperlukan agar tidak terjadi salah persepsi dalam memandang makna bantuan hukum. Pemahaman yang salah tentang bantuan hukum dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan bantuan hukum. Bantuan hukum terhadap tersangka perkara tindak pidana adalah bantuan hukum yang diberikan oleh avokat atau pengacara mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan hukum tersebut dapat berupa konsultasi hukum, mendampingi, membela dalam rangka kepentingan tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan. Pada dasarnya, seseorang sudah berhak mendapatkan bantuan hukum, misalnya didampingi oleh avokat sudah mulai sejak adanya perkara pidana. Misalnya, seseorang ingin membuat laporan pengaduan ke kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, maka dalam hal ini dapat meminta bahwa avokat untuk mendampinginya ke kantor polisian. Dalam praktik biasanya, atau misalnya seseorang dilaporkan telah melakukan tindak pidana lalu dipanggil polisi sebagai terlapor atau saksi, maka dapat juga didampingi oleh avokat. Dalam praktik, biasanya kebutuhan avokat mulai sejak seseorang menjadi tersangka di tingkat penyidikan sampai dengan menjadi terdakwa di pengadilan. Dasar hukum tentang hal ini diatur dalam pasal 54 KUHP yang berbunyi, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum sesama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diterapkan dalam undang-undang ini. Bantuan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidik. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menimbulkan bukti yang dengan benar itu membuat terang dengan tindak pidana yang terjadi guna menemukan keterangan. Pasal 1 angka 2 KUHP. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 14 KUHP. Status seorang sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 ayat angka 1 KUHP. Status seseorang dimulai sebagai tersangka dimulai sejak di tingkat penyidik sampai di tingkat penuntutan. Dalam memberi bantuan hukum terhadap tersangka di tempat penyidikan dalam rangka pembelaan perkara dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menyimpan surat kuasa khusus sebagai dasar sahnya mendampingi tersangka. Jika tidak ditunjuk oleh penyidik, surat kuasa
khusus tersebut ditunjukkan kepada penyidik. Kedua, memeriksa dan menanyakan surat-surat yang terkait dengan perkara yang dihadapi tersangka, misalnya surat pengakuan dan penahanan. Jika ditemukan surat penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah, maka diajukan pra peradilan pasal 27 KUHP. Ketiga, menunjukkan permohonan agar tidak ditahan atau permohonan penanggulan jika diperlukan. Keempat, meminta kepada penyidik agar segera memeriksa tersangka dan selanjutnya dilimpahkan ke permohonan atau kejaksaan pasal 50 ayat 1 KUHP. Keenam, tunjukkan kepada penyidikan izin praktik sebagai advokat atau pengajaran akan mendampingi tersangka, undang-undang advokat. Keenam, sebelum pemeriksaan oleh penyidik dimulai, usahakan dahulu bertemu tersangka untuk berdiskusi tentang perkara yang sedang dihadapinya, lalu diberikan nasihat-nasihat hukum dalam rangka kepentingan tersangka. Ketujuh, dampingi tersangka pada saat penyidikan dari awal sampai akhir pemeriksaan. Dengar, rekam, atau catat dengan baik setiap tanya jawab antara penyidik dan tersangka. Kedelapan, ajukan keberatan jika penyidik dalam memeriksa ada untuk kepastian, kekerasan atau pelanggaran HAM sehingga membuat tersangka tidak bebas memberikan keterangan. Pasal 52 KUHP. Ke-9, ajukan sanksi kepada yang memeriksakan bagi jika ada saksi diayunkan kekerasan jika kerangka tindak mengadu sebagai pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya. 9, meminta kepada penyidik berita acara pemeriksaan BAP terhadap tersangka, pasal 72 KUHP. Ke-10, dampingi tersangka di tingkat penuntutan atau kejaksaan. Pemberian bantuan hukum sebagai pendidik Krisnos sebenarnya tidak hanya terbatas pada jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di pengadilan, tetapi untuk jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan lain-lainnya yang memungkinkan membelakan terdakwa hukum di luar pengadilan, misalnya memberikan bantuan hukum di luar pengadilan, misalnya memberikan bantuan pada seseorang yang menyangkut dalam pemenuhan permohonan di kantor. Urusan perumahan, bantuan hukum pada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi atau departemen kehakiman, bahwa hukum kepada seseorang yang menyangkut kepada urusan internasional di departemen luar negeri, bahkan memberi bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya. Menurut SEMA nomor 10 tahun
2010 tentang pedoman hukum bantuan hukum adalah memberi jajaran hukum dan fasilitas oleh negara melalui peradilan agama, baik dalam perkara perdata, gugatan, dan permohonan maupun perkara gugatan. Nah, selanjutnya pembuktian, teori pembuktian, dan jenis-jenis alat bukti. Pembuktian yang telah didefinisikan oleh banyak literatur mengenai hukum. Pembuktian itu sendiri menurut Edi-O.S. Yaril dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian dapat ditarik kesimpulannya paling tidak ada 6 teori yang akan diulas terlebih lanjut mengenai paramenter pembuktian itu sendiri, yang terdiri dari Buisterois, Buchismitten, Buissomwing, Bewiskreutz, dan Bevis minimum. Berikutnya penjelasan dan dari 6 teori pada paramenter pembuktian dalam hukum acara pidana. Yang pertama, Bevis theory adalah suatu teori pembuktian yang dipakai oleh hakim sebagai dasar pembuktian yang di pengadilan. Kedua, Bewisk-Gismitten merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk menimbulkan bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Berdasarkan ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia. Alat-alat bukti yang digunakan oleh banyak negara di dunia untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Yang ketiga, Bewisk-Joffrin adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara menyampaikan alat bukti kepada hakim ini merupakan bahwa hal yang cukup penting dan mendapatkan perhatian, terutama bagi negara-negara yang menggunakan 2 proses model dalam sistem peradilan pidananya. Keempat, Bewisk-Joslos. Bewisk-Lens adalah teori yang mengatur tentang pembagian alat bukti pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum secara universal berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai perbedaan pembuktian untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka ialah kewajiban dari jaksa penuntut umum. Kelima, Bewisk-Gismitten adalah teori mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam pengadilan terbuktinya suatu dakwaan mengenai penilaian kekuatan suatu pembuktian. Pada hakikatnya, hal tersebut merupakan otoritas hakim yang menilai dan menentukan
kesesuaian antara alat bukti yang sah dengan alat bukti yang lain berada pada kewenangan hakim. Keenam, Bewitz minimum adalah teori yang membahas tentang bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian yang mengikat kebebasan hakim. Dalam hukum acara pidana telah diatur bahwa ada batasan minimum alat bukti yang biasa digunakan kesalahan terdakwa. Selanjutnya, putusan dan pelaksanaan putusan dan hakim pengawas. Putusan pengadilan merupakan hasil atau output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan. Dengan mengikuti prosedur sidang yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan atas status hukum sang terdakwa akan tercapai. Prosedur-prosedurnya tersebut diatur dalam apa yang disebut dalam KUHP. Menurut ketentuan pasal 182 ayat 2 KUHP, yang selanjutnya disebut KUHP, jika acara pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa untuk penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Semua putusan hakim selalu diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini ditentukan tidak sama pengertiannya dengan kalimat demi keadilan berdasarkan undang-undang, dan juga tidak sama pengertiannya dengan kalimat demi keadilan berdasarkan keuangan yang ada yang dikemukakan dalam hukum acara pidana. Putusan pengadilan. Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan itu, hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menuntut pasal 1 ayat 2 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut acara yang di luar dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang ini. Istilah pernyataan hakim mengandung istilah atau arti bahwa hukum telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemindahan bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum. Jadi dalam hal ini putusan hakim adalah perwujudan dan pemenuhan hukum oleh hakim. Putusan hakim berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam memutuskan putusan, hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dibuktikan. Secara substansial, putusan hakim dalam perkara pidana amalnya hanya mempunyai 3 sifat, yaitu pemidanaan atau vonis derling. Apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, pasal 193 ayat 1 KUHP. Yang kedua,
putusan bebas jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan, pasal 191 ayat 1 KUHP. Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, pasal 191 ayat 2 KUHP. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah 1. Pemidanaan, 2. Bebas, 3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah bagi terdakwa untuk tetap berada dalam status pemerintah pertahanan. Misalnya jika terdakwa masing-masing terdakwa untuk misalnya masih bersangkut dalam lain perkara, pasal 193 ayat 3 KUHP. Setelah pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang akan menjadi haknya, yaitu 1. Hak segera menerima atau hak menolak putusan. 2. Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, pasal 223 ayat 2 KUHP. Dalam KUHP hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pasal 270 sampai dengan pasal 276. KUHP pasal-pasal tersebut mengatur tentang: yang pertama, pelaksanaan putusan oleh jaksa, pasal 270 KUHP. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati, pasal 271 KUHP. Yang ketiga, pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut, pasal 227 KUHP. Yang keempat, pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu 1 bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang seketika harus dilunasi. Pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 bulan dalam hal terdapat alasan yang kuat. Pasal 273 ayat 2 KUHP. Yang kelima, pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara, pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHP. Yang keenam, pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan, pasal 275 KUHP. Biaya perkara, pasal 275 KUHP. Kedelapan, pelaksanaan pidana bersyarat, pasal 276 KUHP. Pasal 270 KUHP menentukan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan dengan jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan pasal 270 KUHP tersebut dijelaskan pula dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut,
dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa, dengan dibebani oleh masyarakat dengan tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut, seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu melalui surat nomor B-235-E-3-1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang eksekusi putusan pengadilan dan putusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP strip 518-JA-11-2001 tanggal 11 November 2001 tentang perubahan Kepja RI nomor KEP garis 132-11-1994 tanggal 7 November 1994 tentang administrasi perkara tindak pidana umum. Perkara tindak pidana umum. Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah pemidanaan dan Firlich dan Aflock van Alirestvoogling, hakim pengawas dan pengamat. Nah, sekian dari pembacaan saya tadi. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.